Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah keluarga Minggu Paskah ke-7 tanggal 24 Mei 2020. Di sini diberi judul tema yaitu supaya kita menjadi satu. Untuk itu marilah ibadah ini kita awali dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Disilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyambut ibadah Minggu Paskah yang ke-7 dengan tema supaya kita menjadi satu. Mari kita memuliakan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 bait yang keempat dan yang kelima. Pengasuhanmu betapa megah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hukum kasih kami ambilkan dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan sebagai hukum kasih. Untuk itu kita belum mampu melakukan hukum kasih dari Tuhan dengan sempurna. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita apabila kita dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengungkapkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita untuk menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan seterusnya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saudara-saudara, mari kita bersama berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang berisi pengampunan dosa. Injil Matius pasal 11 ayat 28-30 mempersaksikan firman Allah yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, kita yang terbeban berat karena dosa, mendapatkan kelegaan oleh karena penebusan dari Yesus Kristus. Kita sambut dengan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 467, bait yang ketiga. Dan hari ini aku bersembah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat disilahkan untuk kembali duduk. Kita menyambut firman Tuhan dan mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita datang kepada Allah, saya hantarkan. Ya Allah,
hari ini kami bersembah di hadapan-Mu, mengucapkan segala syukur dan terima kasih atas berkat yang tercurah, termasuk berkat yang akan kami terima, yaitu pelayanan sabda Tuhan. Mampukanlah kami ya Allah, untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar firman-Mu tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 17, ayat yang pertama sampai 11. Dengan judul, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dimanapun saudara berada, akan saya ulangi pembacaan ayat yang ke-11 dari Injil Yohanes pasal yang ke-17.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara, tema ibadah kita yang juga menjadi tema khotbah pada hari ini, yaitu supaya kita menjadi satu. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, virus corona yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan kita tahu bahwa virus ini awalnya menyebar di sebuah kota di Cina, yaitu kota Wuhan. Akibatnya, selama beberapa bulan, kota itu di-lockdown. Dan kita juga menyaksikan bahwa hari ini kota Wuhan sudah dibuka dan sudah beraktivitas seperti sedia kala. Nah, menariknya, saudara-saudara, ada dua fenomena yang penting untuk kita cermati setelah kota Wuhan beraktivitas seperti biasa. Yang pertama adalah ada banyak perempuan yang hamil setelah sekian bulan di lockdown. Kira-kira kenapa ya? Setelah lockdown terus banyak yang hamil. Ya mungkin karena mereka tinggal di rumah saja, bosan nggak tahu mau ngapain, ya sudahlah. Lalu banyak perempuan kemudian menjadi hamil. Ada sekian banyak orang yang ternyata kemudian mengandung. Yang kedua, selain tingkat kehamilan yang meningkat, ternyata tingkat perceraian di Wuhan juga meningkat 2 kali lipat. Kira-kira kenapa? Kok tingkat perceraian bisa 2 kali lipat? Padahal mereka di rumah saja, dari pagi sampai malam kembali pagi, berkumpul dengan keluarga. Nampaknya karena di rumah terus-menerus, bertemu terus-menerus, ternyata malah memicu berbagai macam masalah dan juga pertengkaran, dan akhirnya ada banyak pasangan yang kemudian akhirnya menggugat cerai pasangannya. Nah, tingkat kehamilan naik, tingkat perceraian juga naik. Itu fenomena yang menarik di kota Wuhan setelah lockdown dibuka. Nah, saudara-saudara, ternyata untuk menjaga keluarga tetap bersatu, menjaga relasi tetap harmonis, itu tidak selalu mudah. Bahkan ketika pandemi ini terus berlangsung, ada banyak keluarga yang kemudian semakin intens berkumpul, dari pagi sampai pagi lagi begitu, belum tentu semakin mempererat keluarga itu semakin harmonis. Malah ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kasus-kasus perceraian. Ya, semoga ini hanya terjadi di Wuhan dan tidak terjadi di antara kita dan saudara sekalian. Semoga ketika kita tinggal di rumah saja, tetap kita bisa mempertahankan cinta kasih dan masih bisa bersatu. Gitu ya. Nah, itulah tema kita pada hari ini, kesatuan. Ketika Gusti Yesus berdoa kepada Allah, Yesus mendoakan para muridnya. Apa yang menjadi isi doa dari Yesus kepada para muridnya, ternyata bukan doa-doa yang isinya hanya meminta untuk berbagai macam kebutuhan mereka setiap hari, supaya tambah sehat, tambah kuat, tambah makmur, tambah sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Yesus mendoakan para murid bukan tentang kebutuhan-kebutuhan yang biasa mereka perlukan. Namun ada satu poin penting yang menarik kita cermati pada ibadah hari ini, yaitu yang ada di kalimat penghujung ayat 11 tadi. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Coba bayangkan saudara-saudara, Yesus berdoa untuk para muridnya. Kalau kita membayangkan kita ini adalah para murid Yesus waktu itu, kita didoakan oleh Gusti Yesus. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau sing ndongake menika
Gusti Yesus. Ya mungkin kalau yang ndongake cuma Pak Pendeta, apalagi Pendeta Argo mungkin nggak kerasa gitu ya. Tapi ini yang mendoakan Gusti Yesus langsung. Wah ini kan sakpore, ora bain-bain. Yesus mendoakan para murid dalam rangka menghibur, menenangkan mereka karena Yesus akan kembali kepada Bapa, meninggalkan para murid. Para murid masih di dunia dan menghadapi berbagai macam persoalan. Yesus tidak memohon kepada Bapa agar masalah para murid dilenyapkan, namun permintaannya adalah supaya para murid tetap menjadi satu, tetap bersatu. Mengapa Yesus memohon kepada Bapa agar para murid tetap bersatu, tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah? Karena Yesus tahu bahwa di dalam persekutuan yang erat, yang harmonis, disitulah terletak kekuatan dari para murid itu. Nah saudara-saudara, nampaknya tema tentang kesatuan atau persatuan adalah tema yang selalu penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, terutama berkeluarga serta berkomunitas. Kesatuan seperti apakah yang harus kita bangun di dalam Tuhan? Yesus menjelaskan dengan kalimat supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, sama seperti Yesus dan Bapa. Ada beberapa poin menurut saya yang bisa kita hayati tentang makna kesatuan. Yang pertama adalah kesatuan bukan berarti keseragaman. Kesatuan tidak harus semuanya sama persis, pikirannya sama, bajunya sama, dan gayanya sama, dan seterusnya. Kesatuan bukan berarti kesamaan dan keseragaman. Karena apa? Yesus tahu bahwa para murid memiliki berbagai macam gaya, berbagai macam pola pikir, berbagai macam pendapat, dan mereka boleh hidup dengan keunikan masing-masing. Maka kalau kita mengharapkan sebuah kesatuan dalam kehidupan kita berkeluarga dan berkomunitas, ya janganlah memaksakan kita untuk kemudian menjadi seragam. Pokoknya harus manut salah satu anggota komunitas, semuanya harus ikut, harus seragam. Pendapatnya A ya A semua, misalnya begitu. Nah itu bukan kesatuan, tapi itu keseragaman. Nah Yesus tidak bermaksud menyeragamkan banyak orang. Yang kedua, kesatuan lebih berarti pada satunya visi atau satunya harapan, satunya cita-cita. Para murid ketika Yesus kelak meninggalkan mereka, diminta untuk tetap memberitakan Injil, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap taat kepada ajaran Kristus. Itu visi yang harus dipegang, harus tetap. Nah seringkali sebuah keluarga atau komunitas tidak lagi bisa bersatu, biasanya karena visinya, cita-citanya, harapannya itu beda-beda. Yang A pengen ke sana, yang B kepengen ke sini. Mungkin banyak keluarga di Wuhan tadi juga harus bercerai karena ada perbedaan harapan, perbedaan cita-cita, dan perbedaan visi. Itu bisa terjadi. Mungkin juga dalam kehidupan kita berkomunitas, termasuk bergereja, berpelayanan, seringkali ada perpecahan, tidak ada kesatuan. Ya karena visinya itu memang beda-beda. Maka satu visi, satu harapan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang ketiga menurut saya, kesatuan yang dimaksud oleh Yesus adalah kesatuan karya. Bukan berarti keseragaman karya. Ada banyak orang bisa berkarya di banyak tempat yang berbeda dengan cara yang berlainan, tapi kalau karya itu dipersembahkan untuk kemuliaan Allah, untuk menolong sesama, membantu mereka yang lemah, itulah kesatuan. Dan rasanya kesatuan semacam inilah yang dibutuhkan oleh kita semua di saat-saat kita menghadapi musuh bersama, yaitu pandemi COVID-19.
Mungkin agama kita berbeda, mungkin budaya kita berbeda, mungkin status sosial kita berbeda, namun marilah kita bekerja sama, berkarya bersama, bahu-membahu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, agar ke depan kita bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan penuh harapan. Dibutuhkan karya bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya orang-orang penting itu, tetapi seluruh warga masyarakat dalam hal ini. Mari kita saling menolong dan saling berkarya. Itulah kesatuan yang rasanya juga perlu terus diwujudkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita memasuki bulan Mei, dan bulan Mei oleh PGI dicanangkan sebagai bulan oikumene, oikos nomos. Oikos artinya rumah, oikumene berarti tinggal di dalam satu rumah bersama-sama. PGI terdiri atas beragam gereja, beragam aliran, dan beragam denominasi. PGI tidak mensyaratkan jadi satu aliran atau satu tipe. Biarlah beraneka ragam gereja, beraneka ragam aliran, tidak masalah. Yang jelas kita hidup bersama-sama dalam satu rumah, yaitu Indonesia ini yang kita cintai. Gereja-gereja dipanggil untuk berkarya bersama-sama, untuk juga ikut dalam menolong bangsa Indonesia dalam berbagai macam keprihatinan yang terjadi. Disitulah diwujudkan atau dibutuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Barangkali bersatu adalah hal yang tidak selalu mudah. Barangkali ada selalu godaan untuk kita tercerai-berai dan terpisah, memilih berjalan sendirian, lebih nyaman, lebih enak, tidak diganggu oleh orang-orang lain dalam komunitas. Namun ke depan kita akan semakin membutuhkan semangat untuk bisa bekerja sama dan bersatu. Dengan demikian, kehidupan kita pasti akan berlangsung dengan lebih sejahtera. Saudara-saudara, hidup kita terus berjalan dan ada banyak sekali tantangan ke depan. Entah itu komunitas keluarga, entah itu gereja maupun masyarakat. Termasuk relasi kita dengan lintas agama dan lintas gereja. Mari mengingat kembali doa Yesus untuk para muridnya, artinya doa Yesus untuk kita sekalian. Yesus menginginkan kita untuk bersatu. Seperti Yesus bersatu dengan Bapa, hubungan cinta kasih. Maka marilah kita terus mengupayakan kesatuan serta persatuan di dalam komunitas. Karena hanya dengan demikian kita bisa menempuh kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Tuhan memampukan kita untuk terus mengupayakan hidup dalam kesatuan cinta kasih. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air
tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari menghadap Tuhan menaikkan doa syafaat kita, saya hantarkan. Allah kami yang ada di sorga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas sabda yang boleh menyapa kami pada hari ini. Kami mengingat doa Yesus kepada para muridnya, yaitu agar mereka menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Ya Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk menghayati kembali kehidupan kami di tengah persekutuan, di tengah komunitas, agar kami tetap bersatu, bukan bercerai. Kami teringat setiap keluarga yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan kesatuan rumah tangga mereka. Barangkali ada perbedaan pendapat, barangkali ada perbedaan pola pikir, barangkali ada pertengkaran dan konflik yang belum selesai. Kami menyadari bahwa Allah pasti akan hadir memberikan kemampuan kepada keluarga-keluarga ini untuk terus saling mengasihi dan saling mengampuni. Biarlah cinta kasih yang terus bersemi di antara mereka dapat menjadi perekat yang terus mempersatukan keluarga. Berkatilah para orang tua yang mengasuh anak cucu pemberian-Mu. Berkatilah anak cucu kami dimanapun mereka berada dalam setiap kehidupan dan juga pergumulan. Kami yakin kehidupan kami berumah tangga ada dalam rengkuhan kasih Allah. Kami teringat pula Tuhan, anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit dimanapun mereka dirawat. Kami yakin cinta kasih-Mu akan terus menjamah mereka, memberikan kekuatan bahkan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat persekutuan kami di tengah gereja kami masing-masing, di tengah kami membangun kehidupan berpelayanan. Barangkali kami khawatir selama masih belum bisa bersekutu dan beribadah di gereja. Kami khawatir akankah kami masih bisa bersatu hati di dalam persekutuan. Namun kami percaya, sekalipun kami terpisah jarak, sekalipun kami terpisah ruang, namun ada cinta kasih Allah yang terus mempersatukan kami sebagai keluarga besar gereja. Kami yakin bahwa meskipun kami berjauhan, meskipun kami semakin jarang bersekutu, namun kasih-Mu lah yang akan terus mengikat, membuat kami akan terus bertahan dalam kesatuan. Berkatilah segenap karya pelayanan yang dilakukan oleh gereja hanya untuk kemuliaan Allah saja. Kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk kehidupan kami di tengah masyarakat,
di mana kami juga Engkau panggil untuk membangun kehidupan penuh dengan kesatuan dan persatuan. Di tengah keragaman dan perbedaan, di tengah masyarakat, bangsa, negara kami Indonesia, baik itu perbedaan agama, perbedaan golongan, perbedaan pandangan politik, perbedaan suku, dan yang lainnya. Kiranya kami boleh bersatu hati agar membangun kehidupan masyarakat, bangsa, negara kami Indonesia dengan penuh cinta kasih. Mampukanlah kami hidup dengan penuh kerukunan dan keharmonisan. Ya Tuhan, inilah serangkaian doa kami. Kami yakin bahwa Engkau pun mendengar setiap keluh kesah kami dan permohonan kami, sekalipun belum sempat kami ucapkan di dalam doa syafaat kami. Kami yakin seiring langkah kehidupan kami, ada cinta kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami akan menjalankan kehidupan kami dengan penuh harapan di bawah naungan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun untuk dasar kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita baca dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Yang beginilah firman-Nya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini beginilah sebagai dasar untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 249 bait 1 dan yang kedua. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
Saudara yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa saya hantarkan. Allah Bapa yang di surga, kami ucap syukur. Bapa mengasihi hidup kami, Bapa memberkati melalui kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini Bapa, kami mengaturkan persembahan sebagai rasa syukur, ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Kiranya persembahan kami ini yang jauh dari sempurna, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan dapat digunakan untuk pelayanan melalui gerejamu. Bapa, ampuni kami apabila kami dalam memberikan persembahan ini ada terselip doa. Semua ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam rangka merayakan bulan Oikumene tahun 2020, kita akan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Riono. Monggo dipersilahkan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami membacakan pesan bulan Oikumene 2020 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pesan bulan Oikumene, satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Pesan bulan Oikumene 2020. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus, yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya melalui bulan Oikumene seperti ini, kita merayakan peziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia. Lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa, suka, duka, dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus. Sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau PGI. Ungkapan syukur bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja, adalah sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tetap tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban. Bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini
berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Juga di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan. Dan demi masyarakat yang lebih luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala resiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih dengan cara tinggal di rumah. Walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas yang tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene dalam aksi Oikumene in Action di tengah bangsa ini, berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam atau menein dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenan Allah,
Di dalam Kristus kepala gereja dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengayuh bahtera Okeumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus Sang Kepala Gereja selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Okeumene dan 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Jakarta, 5 Mei 2020, Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum. Pendeta Jack Levin Manuputi, Sekretaris Umum. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan bulan Okeumene tahun 2020 dari PGI. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kita melewati masa sulit pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan yaitu Kidung Jemaat 249 bait yang ketiga. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah dan seterusnya. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara, mari mengarahkan hidup kita kepada Allah. Kami siap mengarahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dengan menjalani hidup dalam kesatuan. Kami siap hidup dengan memelihara kesatuan kasih di dalam keluarga dan persekutuan. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.